Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fada, NIM 19060022. Di sini saya akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu mengenai teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Globalisasi perekonomian, di mana globalisasi itu menjadikan satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri, globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Bahasa Inggris, perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi, dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun dalam arti ekonomi, intinya globalisasi berarti meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Globalisasi menyiratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan, dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara berkembang, yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat atau prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Globalisasi membawa manfaat dan peluang. Di samping biaya dan risiko, kita akan melihat bahwa ada serangkaian putaran negosiasi perdagangan yang penting melalui General Agreement on Trade and Trade yang dimulai tahun 1948, yang menjadi cikal bakal berdirinya WTO pada tahun 1995. General Agreement on Tariff and Trade itu didirikan untuk menemukan cara dan sarana untuk mengurangi tarif barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Kode perilaku perusahaan internasional terkait perilaku politis dan lainnya dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya tidak mampu membayar rentif atau sewa. Kedua, perdagangan internasional. Sejumlah negara berkembang yang lebih kecil persentase besar dari pendapatan moneter negara perusahaan dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer atau komoditas lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit. Hal ini merupakan persoalan serius khususnya di Afrika Sub-Sahara, karena pasar dan harga-harga bagi produk ekspor semacam itu seringkali tidak stabil. Maka ketergantungan ekspor. Selain masalah ketergantungan ekspor, banyak negara yang juga bergantung, biasanya dalam tingkat yang lebih besar, pada impor bahan baku, mesin-mesin, dan barang-barang modal bagi negara berkembang. Permintaan impor melalui kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan ekspor pasca Perang Dunia II, maka terjadi defisit kronis, di mana defisit seperti ini terjadi pada pos transaksi berjalan dikompensasikan dalam neraca dengan surplus pada pos transaksi modal. Kemudian itu ada 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama yaitu bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi. Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan sebagai mesin pertumbuhan dalam hal seperti aspirasi pembangunan kontemporer. Yang kedua yaitu bagaimana cara perdagangan merubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara. Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkungan internasional dan domestik? Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? Yang ketiga, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Yang keempat,
Dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya? Mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar, yaitu perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas dan sebagainya, atau yang berorientasi ke dalam, di mana proteksi demi mencapai kemandirian, atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis. Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi-strategi perdagangan bagi pembangunan ini? Nah, yang selanjutnya itu arti penting ekspor berbagai negara berkembang. Semakin besar pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka, sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa dan perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional karena sebagian besar perdagangan dilakukan adalah transaksi barang. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan instabilitas perdagangan ekspor. Kebanyakan peneliti statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Ketika pendapatan meningkat di negara kaya, permintaan mereka terhadap bahan pangan, produk pangan, dan bahan baku dari negara berkembang meningkat secara lamban, sedangkan permintaan atas produk-produk manufaktur itu meningkat relatif cepat. Hasil neto dari rendahnya elastisitas permintaan terhadap pendapatan ini adalah kecenderungan terus menurunnya harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah. Setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran itu akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor. Selanjutnya yaitu nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer, di mana para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari suatu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Secara matematis, konsep itu dirumuskan sebagai PX per PMV, di mana simbol PX dan PM masing-masing melambangkan indeks harga ekspor dan impor yang dihitung pada periode dasar yang sama. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Prebisch-Singer, yaitu argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia, bahkan di desa-desa terpencil melalui transaksi barter. Keunggulan komparatif produk suatu komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Spesialisasi konsentrasi sumber daya pada produksi sejumlah kecil komoditas. Keunggulan absolut produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya real yang sama seperti produsen lain tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional. Teori perdagangan anugerah faktor cenderung model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksi yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, dan modal.
Teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok. Yang pertama yaitu produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda-beda. Yang kedua yaitu setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Beberapa tambahan kesimpulan. Yang pertama yaitu sehubungan dengan meningkatnya biaya oportunitas yang terkait dengan peralihan sumber daya dalam beragam komoditas dengan intensitas faktor produksi yang berbeda, spesialisasi menyeluruh tidak akan terjadi seperti halnya dalam model keunggulan komparatif klasik. Dengan teknologi produksi yang identik di seluruh dunia, menyetarakan rasio harga produk domestik dengan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung akan menghasilkan penyetaraan harga faktor di antara negara-negara yang melakukan perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam berbagai negara, teori anugerah faktor memprediksikan bahwa pengembalian ekonomi bagi pemilik sumber daya yang berlimpah akan meningkat dibandingkan dengan pemilik sumber daya langka saat faktor diproduksi yang berlimpah digunakan secara lebih intensif. Kemudian teori perdagangan dan pembangunan merangkum jawaban teoritis atas 5 pertanyaan yang tadi. Yang pertama yaitu perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berdagang. Yang ketiga yaitu perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif. Yang keempat yaitu dalam dunia perdagangan bebas, harga biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak negara sebaiknya suatu negara melakukan perdagangan. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Nah, selanjutnya itu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Ada 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional. Yang pertama yaitu seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas serta diperdayakan sepenuhnya. Yang kedua yaitu teknologi bersifat tetap atau serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara. Yang ketiga yaitu di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Yang keempat yaitu pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak dominan yang ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Yang kelima yaitu perdagangan selalu berimbang di setiap negara dan perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri. Yang keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan modal utara, selatan, perdagangan yang timpang, asumsi awal mengenai sifat statis dan pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap, didaya gunakan secara penuh, serta internasional, tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama, identik dimanapun mereka. Poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan, model perdagangan utara-selatan, teori perdagangan dan pembangunan yang berfokus pada perdagangan timpang antara negara maju di utara dan negara berkembang di selatan, dalam upaya menyelesaikan mengapa negara-negara selatan tidak memetik manfaat perdagangan sebesar utara. Selanjutnya pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van der Surplus dari perdagangan internasional.
Teori Van for Surplus dari perdagangan internasional, anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan kurang optimal menjadi lebih optimal, sehingga dapat memproduksi lebih banyak output produk primer yang surplusnya dapat diekspor. Kemudian teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Substitusi sintesis, komoditas yang diproduksi secara artifisikal tetapi dapat menggantikan komoditas alami, misalnya karet, karton, wol, kampar, dan lain-lain. Siklus produk dalam perdagangan internasional, penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam memproduksi barang manufaktur yang lebih kompleks. Selanjutnya itu mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam berspesialisasi. Skala hasil, seberapa banyak output bertambah ketika seluruh input secara proporsional meningkat. Kendali pasar monopolistik, situasi di mana output suatu industri dikendalikan oleh suatu produsen tunggal atau oleh sekelompok produsen yang membuat keputusan bersama, dan kendali pasar oligopolistik merupakan situasi di mana segelintir perusahaan rival tetapi tidak serta-merta bersaing mendominasi suatu industri. Kemudian tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Kutub-kutub pertumbuhan wilayah yang secara ekonomi dan sosial lebih maju ketimbang wilayah lainnya di sekitarnya, seperti wilayah perkotaan versus pedesaan di negara berkembang. Pemerintah juga dapat menerapkan berbagai instrumen kebijakan komersial, tarif, kuota, impor, subsidi, ekspor, kemudian perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Asumsi perdagangan yang seimbang dan tidak adanya pergerakan modal internasional di mana perdagangan yang seimbang, yaitu situasi di mana nilai ekspor dan nilai impor suatu negara seimbang. Keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Kantung ekonomi wilayah kecil dengan perekonomian yang maju, di mana daerah di sekitarnya kurang mengalami kemajuan. Kemudian yaitu beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, berkenaan dengan tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi. Kita bisa menyimpulkan bahwa perdagangan bisa menjadi stimulasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kemudian strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan, promosi ekspor versus substitusi impor. Kebijakan pembangunan berorientasi keluar. Kebijakan yang mendorong ekspor seringkali melalui pergerakan bebas modal, pekerjaan perusahaan multinasional, dan komunikasi yang terbuka. Sedangkan yang berorientasi ke dalam yaitu kebijakan yang menekankan kemandirian negara berkembang, termasuk pengembangan teknologi domestik, pembatasan impor, dan pembatasan investasi swasta asing. Promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Ekspansi ekspor komoditas primer. Keterbatasan permintaan di mana banyak negara berpendapat rendah masih bergantung pada produk primer untuk sebagian besar penerimaan ekspor mereka. Peluasan ekspor manufaktur. Persoalan permintaan bagi perluasan ekspor dalam beragam jenis produk manufaktur. Proteksi yang diterapkan negara maju terhadap ekspor produk manufaktur negara berkembang telah lama berlangsung. Substitusi impor berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Industri yang baru berkembang biasanya dilindungi oleh tarif sebagian besar dari kebijakan substitusi impor. Tarif industri yang baru berkembang dan teori proteksi mekanisme utama dari strategi substitusi impor dalam memberlakukan tarif protektif atau kuota sehingga industri LS diperoleh untuk beroperasi. Kemudian strategi industrialisasi LS dan akibatnya. Apabila nilai tukar pasar bebas berlaku, maka barang tersebut akan berharga. Oleh karena itu,
Melalui nilai tukar yang diterapkan terlalu tinggi, pemerintah negara berkembang secara efektif tidak menurunkan harga nilai tukar domestik atas barang impor mereka. Kemudian nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Pengendalian nilai tukar merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus keluar mata uang domestik dan mencegah memburuknya posisi neraca pembayaran dengan mengendalikan jumlah valuta asing yang dapat diperoleh atau disimpan oleh warga negara domestik. Kemudian optimis dan pesimis perdagangan, merangkum perdebatan lama. Argumentasi pesimis perdagangan yang pertama itu terbatasnya pertumbuhan permintaan dunia atas ekspor produk primer. Yang kedua, penurunan sementara dalam nilai tukar perdagangan negara-negara penghasil produk primer. Yang ketiga yaitu meningkatkan proteksionisme baru terhadap produk manufaktur dan produk olahan pertanian dari negara berkembang. Yang keempat yaitu adanya kegagalan pasar yang mengurangi kemampuan negara berkembang untuk beralih pada produk ekspor yang bernilai lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam mempengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Selanjutnya perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi itu teori dan praktik. Salah satu varian dan hipotesis perdagangan selatan-selatan bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekedar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan internasional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebas perdagangan antar anggota. Kemudian blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Prospek bagi kerjasama selatan-selatan, meskipun peluang untuk meraup manfaat dan solidaritas antar negara berkembang telah membaik dalam beberapa aspek, prospeknya masih belum jelas. Selanjutnya itu kebijakan perdagangan negara-negara maju. Perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. 3 ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang. Pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata 40% dalam 5 kali pengurangan yang sama per tahunnya. Yang kedua yaitu perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap dilaborisasi. Yang ketiga, untuk tarif atas tekstil impor baru dikurangi sehingga rata-rata sebesar 12%, 3 kali lipat dari tingkat rata-rata tarif pada barang impor lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.